Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para bapak dan ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat jamaah kajian rutin Masjid Muhammadiyah Al-Asr Kota Jombang, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Barusan tadi atau sejak sore tadi sebagian wilayah di Jawa Timur diguyur hujan. Saya tadi pulang dari Tulungagung sekitar 2:30, sampai di rumah sekitar jam 4 lebih sedikit. Itu sepanjang perjalanan hujan deras, alhamdulillah. Maka apabila turun hujan, Bapak Ibu jangan lupa membaca doa yang dituntunkan oleh Nabi SAW, yaitu Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, karuniakan hujan yang mendatangkan manfaat, agar hujannya tidak menjadi musibah dan bencana. Dan apabila hujan tidak kunjung reda, itu waktu yang mustajab untuk kita gunakan berdoa. Dan apabila baru turun hujan, hendaknya kita sedikit badan kita supaya terkena air hujan, baru kita masuk rumah. Karena Nabi SAW kalau turun hujan itu sedikit badannya dikenai air hujan, supaya nanti mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika hujan sudah reda, maka ucapkan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kita diberi hujan berkat karunia dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kitab yang berjudul Al-Wasailul Mufidah, sarana-sarana yang berfaedah lil hayatis sa'idah, untuk meraih kehidupan yang bahagia. Sebuah kitab tipis atau kitab ringkas yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan
malam atau maghrib ini masih melanjutkan fasal di halaman 29 di mana Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berkata, "Wa ma ta'tamadal qalbu 'ala Allah." Maka kapanpun hati seorang manusia pasrah dan bersandar kepada Allah, wa tawakkala alaih, dan bertawakal kepadanya. Jadi hatinya itu pasrah, bersandar, tawakal kepada Allah. Adapun anggota badannya ikhtiar dengan semaksimal mungkin. Kalau misalnya Bapak Ibu punya putra putri ingin masuk perguruan tinggi negeri, ya suruh ikhtiar dengan maksimal, itu tawakalnya. Ikut kursus, ikut bimbingan belajar, harus meluangkan waktu untuk mengulang-ulang pelajarannya, latihan soal-soal. Kalau ada ujiannya misalnya, kalau misalnya ada anak-anak muda ingin daftar polisi atau tentara, melatih fisiknya dulu, ya tak? Dilatih larinya, ya, kemudian dilatih push up-nya, sit up-nya, pull up-nya, supaya dia nanti ketika mengikuti proses ujian tes, dia bisa melalui dengan baik, belajar akademiknya, dan seterusnya. Itu bagian dari tawakal kepada Allah. Walam yastaslim lil auham, dan tidak boleh seseorang itu yastaslim, pasrah, lil auham, kepada hal-hal yang masih meragukan, kepada bisikan-bisikan syaitan, kepada keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Tidak boleh pasrah kepada itu semuanya. Misal ingin lulus ujian PNS atau ASN, ingin diterima pegawai negeri, kemudian diberitahu ini ada orang pintar, yuk didatangi. Tidak boleh itu. Itu keyakinan yang tidak benar. Kalau ingin lulus, belajar yang sungguh-sungguh, ikuti tes, ya, tahap demi tahap, ya, ikuti prosesnya. Allah itu menilai dan memberi pahala kepada prosesnya. Hasilnya pasti, insya Allah. Jadi ada kata-kata mutiara dalam Islam itu bukan hadis, bukan ayat. Man jadda wajad. Siapa bersungguh-sungguh dia akan lulus dan mendapatkan hasil. Itu betul itu. Kan pernah saya sampaikan di majelis ini, di masjid ini, ada anak muda, namanya siapa saya lupa, Fakhrul Razi atau siapa, itu sampai menjalani tes yang ke-10 baru diterima. Akademi militer gagal, Akademi Angkatan Laut gagal, secaba gagal, sampai secata, catam gagal. Terakhir tes yang ke-10 diterima di Akademi Militer. Masya Allah. Ini contoh anak-anak yang tidak putus asa di dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menjamin, ya, sebagaimana dalam surah At-Talaq ayat yang ketiga, Allah menyatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Banyak sekali contoh-contoh, ya, saya dapat cerita dari orang-orang itu. Jadi setelah sekian lama dia mengikuti prosesnya, baru Allah memberikan hasil. Ada di beberapa tempat itu, dulunya sebelum membuka warung bakso, beliau itu apa? Bikin pentol. Teman-temannya suruh merasakan. Terus uji coba, apa? Icip-icip terus. Sekarang buka sudah dan jalan. Tester, ya, Masya Allah. Jadi harus dicoba dan harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh pasrah kepada dukun, tidak boleh, ya. Tidak boleh, ya, bersandar kepada jimat, tidak boleh. Kita seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diajari oleh
Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wala malakathul khayalatus sayyi'ah, dan dia tidak dikuasai oleh khayalan-khayalan yang buruk. Ini ada beberapa orang itu harus dibawa ke psikiater, bahkan dibawa ke rumah sakit jiwa. Dihantui dengan khayalan-khayalan yang buruk. Bahkan saya tadi membaca berita, ada seseorang, dia dulu mahasiswi, mohon maaf ya, mahasiswi, kuliah, dan sudah tugas akhir, sudah skripsi, ya kemungkinan semester 7 atau 8. Kemudian tiba-tiba skripsinya di zaman dulu, kan nulis skripsi zaman dulu susah, menemui dosen juga susah, lulus kuliah zaman dulu itu lulusnya susah. Mungkin masuknya mudah, tapi lulusnya susah zaman dahulu. Kita ngalami berjamaah. Apalagi bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh, susah zaman dahulu. Biayanya tinggi, lulusnya susah. Ternyata skripsinya dicuri temannya. Dicuri, Pak. Wah, itu kalau skripsi dicuri itu adalah kerugian yang besar memang. Tapi karena dia tidak punya iman kepada Allah, mungkin kurang ngaji, stres, akhirnya gila. Kalau dia punya iman kepada Allah, nulis lagi, ya, atau dicari. Kalau dulu kan belum ada filenya, Pak. Dulu itu ngetik pakai ketikan tangan. Ya Pak, saya tuh jarinya bukan jari 10 gini ngetiknya. Kalau kata teman-teman jari 11, padahal jari 2 gini. Tek 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 gini. Sampai ini keras tangan kita karena apa? Ngetik tek 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 gitu. Ya. Tapi karena dia tidak punya iman, kurang imannya, lemah imannya, tidak belajar agama, stres. Seandainya beliau belajar agama, jadi katanya stresnya sekarang gila ya, katanya gara-gara skripsinya dicuri temannya. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Wa wathiqa billahi, dan yakin kepada Allah. Yakin, percaya, iman kepada Allah. Wa tami'a fi fadlihi, dan tamak berharap karunia Allah Subhanahu wa taala. Tamak berharap karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada guru, Pak. GTT itu hampir 13 tahun. GTT. Ya. Waktu beliau diangkat menjadi guru SMP, itu umurnya sudah 35. Hampir itu sudah apa? Sudah finish itu. Sudah akhir umur. Karena kalau pegawai negeri kan 35, Pak nggih. 35. Pegawai negeri 35. Masya Allah. Di usia 35 jadi pegawai negeri ASN. Hampir keluar beliau. Hampir keluar. Hampir putus asa. Dinasihati oleh orang tuanya, akhirnya dia tidak jadi keluar. Alhamdulillah di tahun yang dia mau keluar itu diangkat jadi ASN. Alhamdulillah. Tanpa uang loh, Pak. Tidak ada uang sampai sekarang pun. Nggak ada suap-suapan, Wong. Dia gajinya cuma 200.000 sebulan. Itu apa namanya itu, Pak? Honornya jadi GTT itu. Dulu belum ada P3K dulu ya. Belum ada P3K dulu. Nah, alhamdulillah jadi PNS. Kalau sekarang ASN ya namanya. Walaupun sebentar lagi sudah pensiun. Jadi ada yang temannya Pak Guru ini setahun menjabat jadi ASN atau apa PNS, pensiun, Pak. Ya Allah. Tapi masih apa? Masih bisa. Nah, zaman dulu ya. Kesungguhan para jemaah, ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita setelah ngaji kitab seperti ini sampaikan kepada keluarga kita. Bapak-bapak sampaikan kepada istrinya, ibu-ibu sampaikan kepada suaminya, kepada putra-putrinya. Ayo, jangan putus asa, tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada cerita lagi mahasiswi. Enggak tahu mungkin sekarang sudah semester 9 atau 10. Di bab ketiga skripsi mentok. Dosennya mbuh kayak apa nih, tidak tahu dosennya seperti apa, mentok. Terus saya kasih tahu, nanti saya bantu apa? Ngerjakan. Saya kasih trik-triknya ngerjakan skripsi itu gampang. Paling rati wocor dosennya, paling dites tak. Kan kebanyakan apa namanya mahasiswa itu tidak selesai gara-gara apa? Skripsi. Gimana Gus Sirul? Ini beliau dulu selesai sudah tua, gimana? Kan gara-gara skripsi. Gara-gara skripsi.
Rata-rata begitu. Maka kita dorong anak-anak kita untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal. Saya kalau ngajari mahasiswa kami itu, pokoknya kalau ujian jawaban sing akeh. Wes sampean kan santri apal dalil, mbuh dalile cocok apa ora jawaban. Dosen paling dikilani saya bilang gitu. Saya dosen, Pak. Saya dosen, Bu. Tadi kadang-kadang dibaca sekilas-sekilas, yang penting kan dalilnya bener gitu aja. Gak mungkin dibaca detail, gak ada waktu. Mahasiswa satu kelas kadang-kadang 20 orang, siapa yang mau membaca, Pak? Oh, pemenang tulisannya kayak dokter KB, bulah ruwet. Siapa mau membaca ya? Gitu. Yang penting kelihatan ada dalilnya. Kalau agama itu, wah kita dalilnya pantas ya, kasih nilai. Ya, ya. Saya Pak, ini pengalaman ini. Jadi waktu kita kuliah di Saudi, itu saya terapkan itu. Jadi ilmu dari Indonesia saya terapkan. Jadi saya kalau di Saudi itu soalnya cuma 4 ujian itu. 4 tapi jawabannya 4 lembar. Jadi 4 tuh 1 ABCD. Banyak soalnya, isi semuanya. Jadi saya itu kalau habis selesai ujian di Saudi itu tangannya kemeng, keju semuanya. Tidak berhenti, nulis, harap terus ya. Saya tulis saja. Saya dalam hati paling dosennya tidak baca. Pokoknya kelihatan ada dalilnya. Bener Pak. Saya pernah ujian tuh tinggal 1 tok dapat 199. Mesti dikurangin nilai aku apa ya. Jadi mau ngasih 100 mungkin dosennya kok kayak 100 nilai IC 100. Akhirnya 99. Teman saya isinya titik-titik dapat 70. Kapok mengapain ya. 70 isinya sedikit. Saya Pak dikasih 4 lembar tak habiskan, tak isi kabeh pokoknya mbuh dalil matok gak matok tak isi gitu aja. Buat apa stres ya toh? Ya kadang-kadang kan begitu. Berjamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin Pak, saya kan masih kuliah sekarang. Ya, dari 13 mahasiswa yang belum mengerjakan tugas cuma saya toh. Bukan saya malas Pak, tidak tahu kalau ada tugas. Karena saya itu gaptek, jarang lihat WA. Ternyata tugasnya di WA. Akhirnya wes tawakal kepada Allah. Lah dilalah profesornya tuh di samping saya sini. Waduh tambah piye. Tapi saya sudah ngaji. Baca aja la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya baca itu coba. Giliran Muhammad Yusron Mustafa. Nggih Prof. Sudah mengerjakan? Belum Prof. Langsung saya begitu, gak usah ngapus-ngapusi. Belum Prof. Mohon maaf, saya tidak tahu kalau ada tugas. Nah, tapi saya sudah punya judul Prof. Insya Allah ini. Ya sudah Pak Yai, kerjakan segera ya. Jadi saya malah dipanggil Pak Yai dan gak dimarahi. Teman-teman dimarahi. 1 dimarahi, 2 dimarahi. Kena la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu. Loh ini bener Pak. Saya gak cerita bohong ini. Nyata itu. Oh saya kayak ingat Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadh dhalimin. Sowo ae ya. Kene ya toh. Ya, lagi apalagi sukun kayak so ngomong profesor ya. Lah lu bener saya langsung ya sudah Pak Yai nanti ya buka ini baca ini langsung saya malah ditunjukkan. Baca kitab ini nanti kerjakan. Nggih Prof, siap. Ngapunten Prof nggih. Oh nggih mboten napa-napa. Masuk malah itu. Saya kau kaget. Dulu saya waktu ujian S2 ini cerita saja supaya teman-teman yang masih muda-muda nanti mendengar ceramah saya itu bisa mencontoh. Ujian di hadapan profesor. Rata-rata kalau S2 S3 kan profesor mesti. Profesor ini saya. Wes piye ini. Saya juga gitu Pak ya. Wes pokoknya jampi-jampi saya itu baca doa saja. Jampi-jampian orang Islam kan doa Pak ya. Doa bukan jimat, doa saja. Lah kok malah diajak ngobrol. Pak Ustadz punya pondok ya? Iya, lo malah ngobrol tentang pondok langsung derek-erek ya. Tesisnya loh Pak, gak diperiksa. Pak Ustadz ini tolong ganti judulnya. Biasanya gitu, gayanya profesor kan. Yang penting judulnya kon ganti, manut. Iya Prof, siap. Terus pun di judulnya Prof, seperti ini Pak Ustadz. Oh, jadi ngobrol. Ujian tesis ngobrol Pak. Saya juga heran, kok malah dijak ngobrol gitu. Ya Allah, padahal yang lain nangis Pak. Keluar dari ruangan sidang tuh rata-rata nangis. Randongo. Nah kita ini loh, wes piye santri gitu. Santri senjatanya doa, nggak punya senjata lagi kita Pak. Dongo tok wes doa tok senjata kita. Oh kita sudah tawakal, kan sudah buat tesis Pak. Tinggal diujikan. Ya doa.
Ya. Jadi 3 penguji itu 1 dokter 2 profesor. Waduh ini saya nguji mantap ini. Boten enten sing S12 ya. Waduh ini wong hebat-hebat. Ternyata malah diajak ngobrol. Jadi wong les profesor, Pak. Wis malas mikir kan, wis keduren ilmune ini. Jadi malas mikir malah subhanallah. Jadi hendaknya kita yakin kepada Allah. Kemudian kita tamak itu berharap dengan sangat karunia Allah. Maka dengan begitu indafa'at anhu bidzalika al-humumu wal humum. Maka akan terhindar dengan sebab itu dihindarkan oleh Allah dari orang yang mau tawakal kepada Allah, mau yakin kepada Allah, berharap karunia Allah, dihindarkan darinya kesedihan dan kegundahan. Jadi orang lain sedihnya berlebihan, dia sedihnya biasa. Wazalat anhu katsirun minal asqam. Bahkan akan hilang darinya banyak dari penyakit-penyakit al-badaniyati wal qalbiyati, penyakit badan maupun hati. Wa hasala lil qalbi, kemudian akan didapatkan oleh hati minal quwati, kekuatan, hatinya menjadi kuat. Walin syirah, dan kelapangan. Wassurur, dan kebahagiaan atau kesenangan. Mala yumkinu at-ta'biru anhu, sesuatu yang tidak mungkin untuk diungkapkan dengan kata-kata. Jadi hatinya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat berkali-kali itu mendatangi musuhnya, jumlahnya itu tidak sepadan. Jumlah para sahabat sedikit, musuhnya berlipat-lipat banyaknya. Tapi karena hatinya para sahabat tawakal kepada Allah, yakin kepada Allah, maka dikuatkan hatinya, dilapangkan dadanya. Makanya ketika tahun 8 Hijriah, tepatnya tanggal 10 Ramadan, Rasulullah didampingi 10.000 sahabatnya bisa menaklukkan Mekah tanpa peperangan. Padahal penduduk Mekah itu waktu itu lebih dari 100.000. Lebih. Jadi hanya 10%-nya. Itu bisa menaklukkan penduduk Mekah tanpa ada peperangan. Maka kemudian Nabi mengatakan, siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Dan siapa yang menutup pintu rumahnya aman. Dan kemudian berbondong-bondong penduduk Mekah dan Taif masuk Islam. Maka ini adalah hal yang baik. Saya beri contoh lagi ya. Orang kalau hatinya baik itu, orang lain bisa mendapatkan hidayah disebabkannya. Ada seorang namanya Muhammad, usianya di atas 60, 60-an lah mungkin ya, 60. Saya tidak mengatakan Pak karena dari Maroko. Kalau Maroko itu nggak ada Pak Muhammad, nggak ada. Muhammad ini dari Maroko. Usianya ya kisaran 60-an tahun, 50 lebih lah. Kalau dari face-nya. Dia punya tetangganya kalau tidak salah Katolik agamanya. Orang Perancis tapi tinggal di Belgia. Mereka ini tinggal di Belgia bertetangga. Di Belgia, preso Belgia nggih? Di Belgia sana. Terus suatu hari ada seorang nenek tetangganya usianya 91 tahun. Saya nggak bisa mengucapkannya karena bahasa Perancis ya. Georgette, cara bacanya ya Georgette apa gimana saya nggak tahu. Pokoknya tulisannya Georgette. Wanita ini usia 91 tahun. Sejak 5 tahun sudah ngerokok sampai usia 78 tahun. Sejak 7 tahun sudah minum minuman memabukkan, alkohol, sampai 91 tahun. Nah suatu hari, anak-anaknya karena mungkin kalau orang, mohon maaf ya, tidak belajar agama, itu orang tuanya dimasukkan panti jompo. Karena biasanya orang tua itu kan, mohon maaf ya, rewel, atau dikatakan apa, minta ini, minta itu. Tapi kalau orang muslim yang belajar agama, tidak ada Pak. Berani memasukkan orang tuanya ke panti jompo, pengen kualat, apa pengen tidak masuk surga, ya tak? Tidak ada Pak. Tapi ya kita bahas ini kan tidak orang yang tidak belajar agama. Singkat cerita, dia didengar kalau mau dimasukkan panti jompo atau panti wirda kalau di kita. Akhirnya sama Muhammad didatangi. Mungkin panggil mama, ikut saya saja. Kalau mama ditaruh panti jompo saya tidak ikhlas, tidak ridho. Mama ikut saya, tapi pakai bahasa Belgia atau bahasa Perancis ya. Akhirnya singkat cerita ikut Muhammad. Suatu hari Muhammad itu setelah 1 tahun ikut,
dia pulang ke Maroko, nengok apa asal usulnya, jatnya apa kakeknya, asal usulnya dari Maroko. Akhirnya diajak ke Maroko dan itu bulan Ramadan, pas tepat bulan Ramadan. Nenek tua ini umur 91, Jios ini namanya, dia memperhatikan Muhammad dan keluarganya sholat, rumah tangganya bahagia, terus sopan, anak dengan orang tua sopan. Akhirnya dia ingin masuk Islam. Kemudian dia ini disuruh mandi, akhirnya dimandikan sama keluarganya Muhammad yang perempuan, didusi. Ngapunten ya, kadang-kadang orang yang non itu, apalagi orang sono, gak pernah mandi. Nopo niku, damel tisu basah, nopo tok ya, tisu nopo gitu. Jadi gak mandi. Dimandikan, setelah dimandikan diajak syahadat, dibimbing untuk syahadat, dituntun syahadat. Setelah syahadat, kalau orang Islam ketika saya di Saudi itu rata-rata orang Arab, kalau ada orang masuk Islam itu dipeluk, dicium, dipeluk. Itu saya merasakan, Pak. Sering saya itu, orang India, kadang orang Filipina, kadang orang negara lain. Ketika saya peluk gini, saya dekap gini, itu dadanya seperti bergetar dan menangis. Saya pun tidak bisa menahan air mata. Kalau ada orang muslim, orang non muslim masuk Islam itu tidak bisa menahan air mata. Akhirnya kan diciumi. Si bunda ini diciumi oleh keluarganya Muhammad yang putri-putri. Dicium. Terus setelah itu dia cerita, baru kali ini dia mendapatkan ciuman, apa ya bahasanya, tulus ya. Kan ciuman yang nggak tulus kan terasa, Pak. Pelukan dan ciuman yang tulus dari saudara-saudara kami yang kami tidak kenal sebelumnya. Akhirnya suatu hari dia diwawancari oleh seseorang, didatangi seorang yang mewawancari laki-laki. Langsung tangannya disembunyikan di jilbabnya, padahal nanti cek aja di Google ada itu, umur 91 tahun. Tangannya disembunyikan di jilbabnya, dia mengatakan, saya tidak akan menyentuh kecuali menyentuh suami saya. Padahal dia umurnya 91. Suami sudah meninggal. Nikah pertama suaminya wafat, nikah kedua wafat. Jadi dia sebatang kara ikut anaknya sampai mau dipanti jombokan. Diguyoni, bunda atau mama, masa mau nikah umur 91? Enggak, maksudnya saya tidak mau menyentuh tangannya laki-laki. Sejak saya masuk Islam, saya menjaga tidak akan menyentuh tangannya laki-laki. Masya Allah, saya teringat pada jamaah ya, rata-rata non muslim yang masuk Islam itu lebih kuat daripada yang Islam keturunan. Kuat sekali, karena mereka sudah belenek berbuat maksiat tuh. Belenek, what is belenek? Sudah bosan berbuat maksiat, ingin membersihkan dirinya. Nah ini para jamaah, kenapa si bunda ini yang sudah umur 91 tahun tertarik pada Islam? Karena kebaikan akhlak dan hatinya siapa? Muhammad dan keluarganya. Karena ketulusan seseorang itu mempengaruhi, Pak, dalam dakwah. Dakwah terkadang tidak cukup hanya kata-kata, terkadang dengan perbuatan. Berjamaah rahmatullah taala. Panjenengan pernah dengar, nanti cek di Google, Pak. Ceritanya ketua takmir Masjid Jogokarian Jogja. Mungkin ada yang pernah mendengarkan. Beliau cerita suatu hari itu ada tukang becak mandi di Masjid Jogokarian. Setelah mandi dikasih makan sama takmirnya. Terus setelah itu tukang becak itu cerita bahwa dia pernah mandi di masjid yang lain, diusir. Akhirnya kapan hari saya ceramah di masjid, Pak, di sebuah masjid, saya nggak bisa sebut, saya sampaikan kepada takmir, Pak takmir tolong kamar mandi itu nggak usah dikunci. Lupa Ustadz, kadang-kadang dibuat ini itu begini, biar kita takmir ini, kita siap untuk menjaga menjadi khodim, melayani masjid. Jangan takmir itu masjidnya kosor malah nesu-nesu. Ya sampean samponi wong sampean takmir kok. Pahalanya besar. Kamar mandi kotor dibuat mandi orang gak dibersihkan, ya sampean bersihkan. Sampean pel sama ini. Akhirnya, Pak, sekarang ada masjid itu tukang-tukang becak boleh mandi di situ bebas. Dan sekarang sebagian tukang becak sudah sholat, ada sekitar 5, Pak. Kadang-kadang mereka tuh mau sholat takut dimarahi, Pak. Mungkin ada yang pernah dimarahi. Kan penampilannya kadang-kadang seperti itu. Berjamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, takmir Masjid Jogokarian ini cerita, setelah itu tidak berapa lama tukang becak itu bawa uang, saya lupa ingat, apa 300.000, apa 400.000. Terus disodorkan kepada takmir Masjid Jogokarian Jogja, katanya ini infak saya. Ditanya, loh Bapak kan tukang becak, kok infak uang sebanyak ini? Saya dapat BLT.
saya berikan aja kepada masjid. Loh, Bapak kok kenapa begitu? Karena saya di sini diorangkan, di wongne. Saya mandi boleh, saya sholat di sini boleh, saya tiduran geledak. Beberapa masjid kalau ada orang geledak kan diusir, Pak. Joko karen boten turu-turu malah dikai bantal malah dia. Beberapa masjid itu malah ada yang begitu, kasih bantal. Terus kasih makan, kasih kopi. Dia ternyuh, Pak, melihat masjid yang seperti itu. Itulah, Pak, takmir masjid yang ngerti bagaimana ngopaini masjid. Tidak seperti, mohon maaf, yang diceritakan Bapak tukang becak tadi, dia mandi diusir, Pak. Lah wong ngadus loh, gak oleh lah nyapo loh. Wong banyu ya sing bayari ya jamaah, umat, bukan takmir ya, Pak. Yang bayar apa jamaah dari Kemarang atau kota infak. Jadi masjid itu jadikan fungsi masjid itu bermanfaat bagi umat. Pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat, orang mendapatkan hidayah gara-gara kebersihan hatinya orang. Kalau Masjid Jogokarian takmirnya gak bersih hatinya, gak bisa orang sholat sebanyak itu, Pak. Subuhan itu kados nopo? Kados nopo? Kados sholat id gitu. Boten kados Jumatan malah kados sholat id sampai luar-luar itu. Subuhan itu. Apa ada, Pak? Masjid di mana kalau gak Masjidil Haram sama Masjid Nabawi saja? Tidak ada sholat di luar-luar. Tengah masjidnya jenengan pinter soft. Terus gak usah diceritane. Gitu. Gak ada sampai luar-luar itu. Kalau bukan Masjid Jogokarian itu, Masya Allah. Kagum kami. Kenapa? Itulah para jemaah. Tanggung jawab seorang yang dia diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala tapi hatinya bersih. Kita lanjutkan. Beliau mengatakan fakam maliatil mustasfayatu. Betapa banyak ya penuh rumah sakit min mardul auham yang dipenuhi dari orang-orang sakit yang mana sakitnya adalah gara-gara keraguan-raguan. Dia sakit, ditimpa sakit gara-gara penyakit ragu-ragu, was-was, dan memiliki keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Jadi sekarang ini banyak orang sakit dideteksi oleh para dokter itu bukan penyakit fisik awalnya, penyakit apa? Psikologi. Akhirnya merembet kepada fisik. Karena hatinya tidak tenang, maka dia kena penyakit ini berawal dari hati yang tidak tenang. Wal khayalatil fasidah. Dan rumah sakit dipenuhi dengan orang-orang sakit disebabkan khayalan-khayalan yang rusak. Wa kam atharat hadhil umuru ala qulubi katsirina minal aqwiya. Betapa banyaknya bahkan gila. Lemah akal bahkan apa? Gila, para jemaah. Ya rahmat, gila para jemaah. Ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, boleh kok disensus. Saya berani mengatakan lebih dari 50% orang gila itu dari kalangan menengah ke atas. Bukan menengah bawah. Bahkan mayoritas pelaku bunuh diri itu orang yang menengah ke atas, bukan menengah ke bawah. Mayoritas loh, saya bukan bilang ada yang tidak mampu bunuh diri, ada, tapi kebanyakan orang-orang yang mampu. Berarti ada apa itu para jamaah di situ? Lah, frustasi, stres, depresi. Loh banyak orang depresi itu bukan tidak punya pekerjaan, malah yang punya pekerjaan, Pak. Saya ngeluntang-luntung gak ada pekerjaan orang depresi malah. Sowan teh mawon nih, gitu. Pengangguran malah gak depresi. Sing duwe pekerjaan malah depresi. Loh banyak loh itu. Padahal nanti tahunya kalau ketemu dokter, tanya dokter. Wal mu'afa. Man afahullah. Orang yang dijaga kesehatannya oleh Allah, dilindungi adalah orang-orang yang betul-betul dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wafaqahu li jihadi nafsihi. Lalu Allah memberikan taufik kekuatan untuk dia bersungguh-sungguh mengajak dirinya melakukan kebaikan-kebaikan. Litahsilil asbabin nafi'ah. Untuk mendapatkan sebab-sebab yang bermanfaat al-muqawwiyati lil qalbi, yang bisa menguatkan hatinya. Bapak Ibu, saya mau tanya sebelum saya lanjutkan. Hati kita akan menjadi kuat kalau bagaimana? Siapa yang tahu? Kalau kita belajar tauhid dan iman. Lalu kita betul-betul melaksanakan keimanan kita, sholat. Hati kita kuat, Pak. Walaupun kita sakit, kita diuji ekonomi, diuji keluarga, diuji anak, diuji istri, diuji suami. Kalau kita bertauhid dan sholat, kuat hati kita. Contohnya siapa? Para nabi. Para nabi itu ujiannya paling berat.
tapi hatinya kuat. Karena mereka bertauhid dan menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa kok tidak ada orang yang menjaga sholat stres, nggak ada. Imam masjid yang stres, nggak ada. Tidak ada, Pak. Apalagi ahli agama yang belajar agama sungguh-sungguh. Walaupun bukan kiai, bukan ustadz, kalau belajar agama, sering hadir di pengajian, insya Allah tidak frustasi, tidak stres, tidak depresi. Kebanyakan orang-orang yang kena penyakit-penyakit jiwa itu adalah orang-orang yang jauh dari agama. Kebanyakan ini. Saya bukan menghina, tapi ini fakta. Ada fi'ati liqalaqihi, yang mana hal-hal itu bisa menjauhkan dia dari kegelisahannya. Para jamaah, panjenengan kadang-kadang kan mendengar, oh beras naik. Ini beras naik atau turun, Pak? Harga beras naik atau turun? Turun dari mobil dibawa ke rumah itu turun, Pak. Ya. Harga emas naik apa turun? Ibu-ibu, sekarang loh, emas antam itu kalau di harganya itu masih 2,3 juta. Tapi di pasaran sudah 2,6 loh. Di pasaran ini loh. 2,3 itu harus antri di Surabaya. Saya pernah tanya di Kediri terpaut hampir 300.000, 200.000 harganya dengan kalau kita antri di Surabaya. Tapi kalau antri di Surabaya itu ada yang mengatakan pada saya kebanyakan itu kurang syar'i. Karena apa? Uangnya diserahkan, emasnya belum diserahkan. Kan nggak boleh. Emas itu harusnya dan biatin. Nah, akhirnya kurang syar'i kata sebagian orang yang pernah, saya belum pernah antri ya, tapi katanya begitu. Saya pernah beli tapi bukan beli antri, Pak. Itu harganya kalau di Kediri sudah bertambah lebih dari 200 atau 300.000. Bayangkan. Dan ada yang mengatakan kalau harga emas sudah 2,5 juta, ya, itu artinya apa? Krisis ekonomi, katanya begitu. Katanya ya, kata ahli ekonomi. Tapi kalau ahli ibadah, ahli tauhid nggak usah takut. Emas 10 juta, wes kono-kono, gak apa-apa. Ya tak? Lawang dulu lah, harga emas 50.000 1 gram kita tidak bisa beli ya. Iya tak? Harga sepeda motor baru, saya masih ingat Suzuki apa itu? Yang rondong-rondongnya Pak? Yang lama itu, Suzuki lama. Yang warnanya hitam loh Pak. Suzuki apa itu? Apa ya? Lupa ya. Itu dulu baru itu 2 juta. Ibu saya pernah waktu itu kan, ibu saya kan guru ya, ditawari untuk nyicil, tapi ibu saya nggak mau nyicil. Terus aku mencicil malah. Itu hanya 50.000 loh sebulan. Dapat Suzuki baru. Harganya kalau baru 2 juta kontan. Tapi dulu tidak bisa beli motor. Sekarang harga motor 20-30 juta. Di rumah ada 2-3 motor. Alhamdulillah. Yang penting itu bertakwa, Bapak. Saya selesaikan sedikit ya, biar nanti kita besok ganti bab ya. Allah berfirman, Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Ai kafihi, yaitu Allah akan mencukupi dirinya. Jami'a ma yahummuhu, mencukupi seluruh apa yang membuat sedih, min amri dinihi wa dunyahu, dari perkara agama dan dunianya. Fal mutawakkilu 'ala Allah, orang yang betul-betul tawakal kepada Allah, qawiyul qalbi, hatinya akan kuat. La tu'athiru fihil auham, hatinya tidak akan dipengaruhi oleh keraguan-raguan. Wala tus'ijuhu al hawadith, peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian tidak akan menggelisahkannya, tidak akan apa? Menyusahkannya. Li ilmihi, karena dia punya ilmu, anna dzalika min dha'fin nafsi, bahwasanya orang yang gelisah itu tanda lemah jiwanya. Wa minal khawari, dan itu tanda lemah hatinya. Wal khaufi, itu tanda dia takut bukan kepada Allah. Alladzi la haqiqata lahu, takut kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Wa ya'lamu ma dzalika, dan dia mengetahui bersamaan dengan itu annallaha qad takaffala, sesungguhnya Allah telah menjamin liman tawakkala, bagi siapa yang bertawakal alaihi kepada Allah. Dijamin apa para jamaah? Bil kifayati tammati, diberi kecukupan yang sempurna. Fayathiqu billahi, maka orang tersebut kemudian yakin kepada Allah. Wa yatma'innu liwa'dihi, dan dia tentram dengan janji Allah. Fayazulu hammuhu wa qalaquhu, maka hilanglah kesedihan dia dan kegelisahannya. Wa yatabaddalu usruhu yusra, maka kemudian berganti kesempitannya dengan kemudahan.
maka akan berganti kesempitan yang dia alami dengan kemudahan. Wa tarahuhu faraha, kemudian kesedihannya diganti oleh Allah dengan kegembiraan. Wa khaufuhu amna, rasa takutnya diganti dengan rasa aman. Fanas'aluhu ta'ala, maka kita memohon kepada Allah Ta'ala al-afiyata, agar Allah memberikan kepada kita keselamatan dan perlindungan. Wa an yatafaddala, dan agar Allah memberi karunia alaina kepada kita bi quwwatil qalbi, kekuatan hati. Ini paling penting, Pak. Kuat hati, ya, kekuatan hati. Wa thabatihi, dan keteguhan hati. Wa bitawakkulil kamili, dan agar Allah mengkaruniakan kepada kita bisa bertawakal dengan sempurna. Allati takaffalallahu, yang Allah menjamin li ahlihi, kepada orang yang mau bertawakal, bikulli khairin, Allah akan memberikan kepadanya segala kebaikan. Wa daf'i kulli makruh, dan Allah akan menolak darinya, menghindarkan darinya segala apa yang dia benci, wa dhair, dan segala apa saja yang membahayakan dirinya. Jadi seorang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah menjamin kebaikan-kebaikan akan diberikan kepadanya, dan Allah akan menolak darinya, menghindarkan dia dari segala yang dia benci dan yang membahayakan dirinya. Demikian berjamaah yang bisa disampaikan dalam kesempatan singkat ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ayat yang sudah saya baca tadi, surat At-Tolak ayat ketiga. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Tolong ini diamalkan dan diyakini dengan betul. Apapun kondisinya, krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial, atau apa saja, kalau kita betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fathun qarib, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Fastabiqul khairat, ihdinas siratal mustaqim, nun wal qalami wa ma yasturun, albiru liman ittaqa, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.